nggak kalau orang membuat sama seperti yang saya pakai misal, tapi ternyata bukan buatan tante? Bisa nggak tante? Bisa. Ya? Jadi walaupun dari jauh orang pakai, Tahu saya itu bukan saya punya. tahu ya. Nggak bisa mereka. Mereka walaupun Persis. bentuknya persis seperti itu tidak bisa. Tidak ketemu dengan saya tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, izin buka masker pemirsa. Saat ini saya ada di satu galeri yang menjadi kebanggaan di Provinsi Lampung. Pemiliknya adalah seorang perempuan yang luar biasa. Ini adalah kali yang kesekiannya saya berbincang dengan beliau. Tapi setiap kita ngobrol berbincang selalu ada yang baru. Hasil karya dari Rahayu Galeri. Kita perkenalkan narasumber kita, ada tante saya, ada Ibunda Hajah Rahayu, Siti Rahayu MPD. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Sehat ya tante? Alhamdulillah. Diganggu lagi nih hari ini tante. Iya. Emang suka ganggu ya? Iya, tapi tantenya senang kan? Senang luar biasa. Ya pemirsa, sulam usus itu adalah salah satu kerajinan kebanggaan masyarakat Lampung, ya, dengan segala kreasinya. Kalau beberapa waktu lalu kami pernah posting ada desainer Lampung bernama Aan Ibrahim. Beliau itu yang mencetuskan sulam usus menjadi baju. Dan di sebelah saya ini adalah adik kandung dari Om Aan Ibrahim yang akhirnya membuat kreasi luar biasa dengan baju-baju berdasar sulam usus. Salah satu yang saya pakai ini. Wah, ini luar biasa sekali. Tante Rahayu. Tante sekarang sudah sampai sekarang ini udah tahun keberapa ya, Teh? Tante memulai aktif untuk tenun ini? Sebenarnya udah 18 tahun. 18 tahun ya? 18 yang kecil-kecil, belum ada siapa-siapa lah. Udah Bang Aan, udah itu diajak Bang Aan untuk membuat sesuatu seperti ini. Karena memang saya kan pegawai. Iya, oke, ASN ya tante ya. Tapi dulu dimulai dengan tapis mungkin ya? Tapis. Kain tapis. Oke. Terus sekarang nih tante, sulam usus ini kan sudah cukup dikenal tidak hanya di Indonesia, tapi sudah beberapa negara di dunia sudah tahu namanya sulam usus, dan itu sudah mereka tahu bahwa itu punya Lampung gitu ya. Betul. Udah diurus nih hak patennya tante, bahwa Sudah. itu punya Lampung. Sudah. Oke, luar biasa. Nah terus tante, ide yang muncul untuk tante Rahayu bisa membuat pola baju sulam usus itu berdasarkan apa tuh tante? Sebenarnya ide itu pertama kali kan saya membuat tapis dulu, kemudian seiringan dengan waktu saya diajak Bang Aan, coba kamu buat seperti ini. Kemudian unik, beliau itu mengajak saya, coba kamu duduk di sini, kamu lihat tuh tanaman-tanaman kamu, tumbuh-tumbuhan kamu kampaskan aja dengan baju-baju kamu. Oh, nah, begitu. Begitu memulai, ternyata banyak juga yang suka dengan baju itu. Sampai pernah saya itu diajak inakrab, sampai di sana di Jakarta itu rebutan luar biasa. Sehingga saya ngukur terus. Buat lagi. DP-nya itu 100.000. Cuman. Oh, gitu. Tapi saya bawa waktu itu kan lagi apa ya, Krismon ya. Itu saya sampai membawa uang 50 juta. Semua dari Lampung pada ngeliatin. Wah, Rahayu luar biasa. Itu dari sulam usus ini. Hanya dari sulam usus. Ya? Belum yang lain, belum saya pasangkan dengan kain-kain itu belum. Dan ini tante kan sudah pensiun ya tante, sengaja pensiun dini kalau nggak salah ya. Iya. Demi untuk fokus mengelola usaha ini. Benar. Apa yang membuat tante begitu cinta itu untuk mengelola usaha ini dengan sulam usus dan lain-lainnya itu? Iya, sebenarnya yang mendorong saya itu pensiun dini itu karena banyak sekali peminat yang ingin sekali baju-baju ini. Tapi waktu dari pagi saya berangkat, pulangnya malam. Kapan saya mau kerja? Akhirnya anak-anak, dukungan dari anak-anak saya 4 ini, ayo mami udah pensiun aja segala. Nanti tenang aja di sanggar. Mami keluarkan ide-ide. Nah sekarang kan lihat kan ide-ide. Selama saya pensiun itulah terus tersalur ide-ide saya. Alhamdulillah yang membuat saya bersemangat sampai saat ini, apa yang saya buat disenangi orang.
Orang malah membuat orang tambah lebih cantik Lebih, kalau dia iya. kalau dia cantik lebih cantik, kalau dia nggak cantik sudah cantik pakaian Tambah kita. cantik lagi. Cantik lagi. Yang pasti begini, ketika orang pensiun mungkin ada sebagian orang yang bingung mau ngapain. Ya, betul. Kalau tante malah pensiun justru disibukkan dengan aktivitas ini dan makin produktif. Iya, Ya, tante betul, ya. betul. Oke. Waktu tante untuk punya keluar ide, muncul ide membentuk baju, polanya dan lain-lain itu ada waktu-waktu tertentu nggak? Enggak, seketika. Oh, Seketika. Kalau sekarang kan pensiun kan, udah sholat subuh, terus itu aktivitas ke sana ke sini, kemudian langsung duduk di meja kerja saya itu, langsung saya pegang itu, langsung. Nanti berhentinya setelah mau sarapan. Sudah dapat ide-ide. Oh, gitu. Nah, kalau untuk paduan warna, Paduan warna itu kalau dulu saya bingung, gimana sih paduan warna? Kadang-kadang saya bertanya Bang An, ini bagaimana Bang, ini gimana? Saya itu kan kalau misalnya bertanya terus, repot juga. Akhirnya saya tabrak warna. Ketika Bang An datang ke sini, wow, malah bagus. bagus ini, cepet laku ini kata dia. Begitu. Jadi saya itu semua saya tabrak warna. Alhamdulillah bisa diterima dengan konsumen. Alhamdulillah hasilnya itu. Jadi terus menerus. Begitu dicoba pas dan beda dengan yang lain. Saya buat satu. Kalau mereka itu tanya, mana lagi dong yang satu yang seperti? Nggak ada. Itulah kerjaan saya selama pensiun. Saya kampas, saya tuangkan apa yang ada di pemikiran saya tuangkan, baik di sulam usus ataupun di tapis. Sebenarnya tapis saya juga lagi luar biasa juga. Lagi booming ini tapis cantik Mulang Tiuh. Oh, Mulang Tiuh namanya. Oke, nanti kita lihat itu tapis Mulang Tiuh itu seperti apa. Terus tante, kan kita ini sempat dilanda pandemi sebenarnya sekarang pun masih ya, tapi sudah mulai agak longgar. Ketika lagi parah-parahnya pandemi saat itu, apakah berpengaruh dengan usaha tante ini? Sebenarnya pengaruh. Jadi yang misalnya mau ngambil baju nggak jadi. Oke. Apalagi kalau mau pesan. Nah, tapi saya terus bekerja. Jadi mereka karyawan saya yang di luar, di dalam, saya tetap bekerja. Ketika saya tidak ada dana untuk membayar mereka, saya pinjam dulu supaya mereka tetap berjalan. Yang penting tetap produktif ya. Iya, produktif. Alhamdulillah kan barang-barang banyak. Ini kan banyak juga orang sudah, tamu-tamu saya masuk mana yang sudah, yang ready itu memang baru, langsung mereka senang langsung diambil. Pemirsa, kalau tadi kita bilang ada hasil karya dari Tante Rahayu ini bernama Tapis Mulang Tiuh. Ini Tapis cantik Mulang Tiuh. Tapis cantik Mulang Tiuh, Tante minta. Bisa dijelasin nggak sih Tante? Ini apa ya? Ini namanya apa nih? Kalau ini namanya tapis. Tapis kita tidak menghilangkan dari motif-motif lama. Tapi ini sudah terbuat dengan tante. Ini orang-orang ini bersiap-siap. Namanya tapis cantik, namun dia cantik Mulang Tiuh. Mulang itu pulang kampung. Jadi ini semua yang ada di sini, ada yang berdiri, ada yang kayak berduduk. Mereka ini bersiap-siap untuk pulang ke kampung. Jadi filosofinya orang-orang yang merantau udah bersiap-siap pulang kampung untuk membangun kampung. Oh gitu, membangun dan membesarkan kampung. Nah ini kan ada yang berdiri, ada yang megang tongkat, yang macam-macam. Nah ini kalau bahan orangnya ini dari apa Tante bahannya? Kalau bahan-bahan ini ditapis, tapi ini dari benang sulang, Tapi caranya ditapis. Oh caranya ditenun gitu ya? Ya ditenun. Gitu ya. Oh ini pengerjaannya berapa lama kalau kain? Sampai 3 bulan. Oh lama ya? Karena ini kan ganti benang, sesuai dengan harganya lah ya Tante. Iya benar. Terus ini sosialisasi sudah sampai kemana nih Tante? Yang sudah beli kalau sudah beli ini Ibu Jokowi udah. Oh Ibu Jokowi sudah. Ibu Andika Prakasa juga udah. Sudah, Ibu Korem. Pokoknya sudah banyak lah. Artinya sudah dipromosikan lewat ibu-ibu tadi secara tidak langsung secara tidak langsung. Jadi banyaklah mereka pesan. Alhamdulillah pada waktu Covid ini mereka banyak yang nyari ini. Kenapa muncul ide untuk bikin tapis ini Tante? Sebenarnya tapis cantik Mulang Tiuh ini saya pada waktu Ibu Sahrudin dulu, kami itu bersama juga dengan Bunda Epa fashion di museum tapis Lampung di Jakarta. Tiba-tiba saya foto semua, ternyata ada yang sudah ada gambarnya, dulu sudah ada gambar orang. Nanti itu sudah kampaskan yang aslinya.
masih sedang dikerjakan. Nanti saya munculkan lagi itu ide-ide itu. Oke. Tapi itu lama sekali, sampai 2 tahun saya taruh di meja, saya gambar taruh di meja, saya gambar taruh di meja. Ketika mungkin ada ininya, inspirasinya, langsung saya Dijadikan. kanvas dan saya jadikan. Luar biasa. Alhamdulillah. Langsung bagus ya. Langsung Jadi bagus. tipsnya Tante, pandemi Tante tetap bertahan dengan segala kemampuan yang ada. Ya. Jangan sampai tidak berproduksi. Betul. Tambah lagi dengan munculnya ide tapis cantik, Cantik, ulang ulang tiup. Dan ada lagi yang paling update. Ini dia. Ya. Itu baru tuh. Ini paling baru nih. Balik cepet ya. Oh ya. Baru tuh. Nah ini paling baru nih, terbaru. Terbaru. Oke. Terbaru. Oh iya. Nah ini idenya muncul dari mana nih Tante bikin tas Ide-ide pesta ini muncul kan sekarang ini UKM itu kan pada kumpul. Oke. Di mana-mana ibu wali kota mengumpulkan UKM, koperasi segala macam. Diupayakan bagaimana untuk membantu UKM yang kecil-kecil ini mereka bisa bangkit. Ternyata semua yang saya lihat mereka tidak ada yang seperti ini. Oh, Jadi ya. saya muncul ide-ide, saya buat sesuatu yang tidak Beda. ada dengan rekan-rekan beda. saya itu. Nah Tante, kalau di luar sana, dan memang kenyataannya betul sih, punya Tante ini kan harganya memang beda gitu. Artinya benar-benar apa ya, punya ciri khas sendiri. Tante bisa membedakan nggak kalau orang membuat sama seperti yang saya pakai misal, tapi ternyata bukan buatan Tante? Bisa nggak Tante? Bisa. ya? Bisa. Kalau gitu. kita ini kualitasnya. Oke. Kalau misalnya kelompok kerja saya itu ada yang tidak bagus, sampai di dalam ini saya gunting. Jadi harus bagus, harus sesuai dengan apa ciri khasnya Rahayu. Oke. Gitu. Jadi walaupun dari jauh orang pakai, Tahu saya itu bukan saya punya. tahu ya. Nggak bisa Tahu. mereka walaupun Persis. bentuknya persis yang seperti itu tidak bisa, tidak ketemu dengan Tidak ketemu. saya tahu. Oke. Baik Tante, di ujung obrolan kita Tante sudah bertahan sampai usia 18 tahun Iya, memulai betul. usaha ini. Dulu di talk show yang pertama dulu Tante sempat kita bikin dimulai dari air mata. Jangan dicari lagi air mata itu. Iya, sekarang sudah air mata kebahagiaan. Kebahagiaan. ya, Tante. Bagaimana tips Tante menjaga usaha ini tetap bisa berjalan, bertahan, bahkan semakin kesini semakin sukses dan semakin maju? Gimana Tante? Sebenarnya saya buat yang beda dengan yang lain. Jadi setelah tamu-tamu datang, dia lihat beda dan juga dipakai mereka itu pas. Kemudian kita bekerjanya cepat. Kalau orang 1 bulan, kita 25 hari juga dia bisa kita kerjakan satu baju. Kemudian dengan kualitas yang sama, yang bagus. Emang Rahayu itu harus kualitasnya bagus. Kalau memang dipakai mereka tidak bagus, saya bilang sini belum bagus. Jadi saya minta itu semua yang ada di sini itu begitu dipakai mereka pas. Pas fitting langsung Pas fitting langsung Oke. pas. Tante bisa berbagi tips nggak sama UMKM di luar sana yang juga pengen sukses seperti Tante? Apa yang harus mereka lakukan? Pertama tadi menjaga kualitas. Terus apa lagi kira-kira? Yang Tante? kedua itu harus sabar. Oh ya. Jangan terpengaruh dengan orang ini itu. Lakukan sesuatu yang beda dari yang lain. Jangan mencontek punya orang. Kalau mencontek punya orang, berarti kita itu memperbanyak punya orang, barang kita tidak laku. Buatlah sesuatu yang berbeda dengan orang lain, kualitasnya bagus, dan kita harus sabar, kuat. Yakin usaha kita pasti dicari. Amin. Kualitas, sabar, dan bikin yang beda dengan orang lain. Oke. Tante Rahayu, terima kasih obrolan kita hari ini. Sukses selalu ya Tante, sukses selalu, sehat selalu. Pokoknya bangga sekali bisa ada usaha seperti ini di Provinsi Lampung. Jadi kalau ada orang di luar sana, tamu-tamu dari pusat bahkan dari luar negeri datang, langsung datang ke sini. Tinggal pilih, semuanya bagus-bagus, cantik-cantik, tidak mengecewakan. Terima kasih Tante ya waktunya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah program kita dalam channelnya Novi Balga untuk episode kali ini bersama Rahayu Galeri. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya dengan cerita yang berbeda dan narasumber yang berbeda juga. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.